Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Niko Sembiring. Kali ini kita akan membahas mengenai Artificial Intelligence pada chapter 9, yaitu dengan judul besar Conditional Generative Adversarial Network. Nah, di sini ada dua jenis. Untuk memahaminya kita menggunakan soal, ada dua jenis, soal teori dan soal praktek. Sini soal teori ada 11 soal dan prakteknya ada 7 soal. Maka kita langsung saja ke soal teori dulu. Yaitu yang pertama ini. Jelaskan ilustrasi gambar sendiri. Apa perbedaan antara vanilla gun dan C-gun? Nah, jadi perbedaan antara vanilla gun dan C-gun ini sebagai berikut. Itu vanilla gun ini tidak memiliki convolutional neural network gitu, atau jaringan konvolusional neural yang berada di jaringannya. Sedangkan conditional gun ini merupakan perpanjangan dari model gun, dan mereka ini memungkinkan untuk menggenerate gambar yang memiliki kondisi tertentu atau atribut dan telah terbukti. Jadi lebih baik dari vanilla gun sebagai hasilnya. Lalu sedangkan yang kedua ini, C-gun adalah jenis gun yang dikondisikan pada beberapa informasi tambahan. Informasi tambahan ke generator sebagai lapisan input tambahan. Sedangkan dalam vanilla gun itu tidak ada kontrol atas. Nah, dan sebenarnya di vanilla gun ini tidak ada kontrol atas. Kategori gambar yang dihasilkan. Dan ketika kita menambahkan kondisi Y ke generator, kita dapat menghasilkan gambar dari kategori tertentu. Menggunakan Y yang mungkin diisi data seperti label kelas atau data integer. Untuk ilustrasinya seperti ini. Nah, ada image, diskriminator X ini. Ini ilustrasi vanilla gun dan C-gun. Lalu nomor 2 itu jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur dari Edge Street C-gun. Nah, Edge C-gun ini melakukan input sesuai dengan wajah beserta umur, lalu akan dilakukan proses encoding dan selanjutnya dilakukan optimisasi identitas. Lalu dihasilkanlah rekonstruksi awal yang nantinya dilanjutkan dengan generator untuk mengoptimasi rekonstruksi. Seperti inilah dia ilustrasinya. Dia fotonya sesuai usia, lalu di encoder, lalu dia akan melakukan optimisasi identitas. Lalu masuk ke generator, lalu dilakukan rekonstruksi umur awal, lalu kembali masuk lagi ke generator dan dilakukan rekonstruksi umur teroptimasi. Itulah dia kalau ilustrasi Edge C-gun.
Lalu nomor 3, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur encoder network dari HCGAN. Nah, encoder network pada HCGAN ini menghasilkan vektor ya dari gambar yang dimasukkan. Encoder network sendiri ini merupakan CNN yang mengambil gambar dengan dimensi sekitar 64,64,3 dan dikonversikan menjadi vektor dengan dimensi 100. Inilah dia ilustrasinya. Ini ada image. Lalu masuk sini hingga menjadi 100 dimensi vektor. Lalu nomor 4, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur generator network dari HCGAN. Nah, generator network ini digunakan untuk mengambil representasi yang tersembunyi dari foto wajah dan kondisi vektor sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, generator network ini memiliki 100 dimensi dan kondisi vektor Y. Nah, dia image, dia masuk ke dalam beberapa, lalu hingga menjadi 100 dimensi vektor. Dan juga sini ada Y. Lalu nomor 5, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur diskriminator network dari HCGAN. Jaringan diskriminator digunakan untuk mengidentifikasi apakah gambar yang disediakan adalah palsu atau nyata. Nah, hal ini dilakukan dengan melewati gambar dan melalui serangkaian lapisan sampling bawah dan beberapa lapisan klasifikasi. Kata lainnya, ini memprediksi apakah gambar itu nyata atau palsu. Nah, jaringan diskriminator lain dalam jaringan konvolusional ini berisi beberapa blok konvolusional. Setiap blok konvolusional berisi lapisan konvolusional, lapisan normalisasi batch, dan fungsi aktivasi. Selain blok konvolusional pertama yang tidak memiliki lapisan normalisasi batch. Nah, ini ilustrasinya ada image D, lalu dia dibagi menjadi X dan Y hingga menjadi 100 dimensi vektor. Jelaskan nomor 6, jelaskan dengan ilustrasi gambar. Apa itu pre-trained inception ResNet 2 model? Oke. Inception ResNet 2 model pre-trained ini merupakan sebuah package untuk mengidentifikasikan, mendefinisikan, melatih dan mengevaluasi sesuai dengan checkpoint dan definisi model untuk beberapa network pada klasifikasi gambar. Contohnya ada ini. Ilustrasi pre-trained inception ResNet. Untuk modelnya ini. Lalu nomor 7, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur face recognition network. Nah, face recognition network ini digunakan untuk dapat mengenali identitas seseorang dalam gambar yang diberikan. Jadi seperti ini. Dia terdapat estimator, lalu ada encoder, konektor, generator gini. Lalu dia ada di konektor ini dihubungkan dengan age label dan gender labelnya. Lalu ini dideteksi siapakah dia gitu. Nomor 8, sebutkan dan jelaskan serta disertai contoh-contoh tahapan dari HCGAN. Nah, HCGAN ini memiliki beberapa tahapan pelatihannya. Dan HCGAN ini memiliki 4 jaringan yang dilatih dalam 3 tahap. Nah, tahapnya itu pelatihan GAN bersyarat, awal pendekatan vektor laten, dan optimisasi vektor laten. Pada GAN bersyarat ini kita melatih jaringan generator dan diskriminator. Lalu pada pendekatan vektor laten itu dilakukan latihan jaringan encoder. Lalu pada optimasi vektor latennya itu kita melakukan optimalisasi kedua encoder dan jaringan generator. Lalu nomor 10, berikan contoh perhitungan fungsi training objektif. Nomor 9. Objektif training ini ialah untuk meminimalkan loss function sebagai log likelihood function yang diberikan pada persamaan di mana D itu melambangkan training data. Ilustrasinya seperti ini ya.
Ini rumusnya. Lalu nomor 10, berikan contoh dengan ilustrasi penjelasan dari initial latent vector approximation. Latent vector approximation ini metode yang digunakan untuk memperkirakan vektor laten untuk mengoptimalkan rekonstruksi gambar wajah. Untuk memperkirakan vektor laten, kita memiliki jaringan encoder dan melatih jaringan encoder pada gambar yang dihasilkan dan gambar nyata. Setelah dilatih, jaringan encoder ini akan mulai menghasilkan vektor laten dari distribusi. Tujuan dari pelatihan fungsi untuk pelatihan jaringan encoder adalah kehilangan jarak Euclidean. Seperti ini dia ilustrasinya. Nah. Lalu kita lanjut ke nomor 11. Perhitungan latent optimization menggunakan metode yang relatif sederhana, berikan contoh perhitungan latent vector optimization. Nah, ini contoh perhitungan itu dia menggunakan metode yang relatif sederhana, tergantung pada jumlah kecil parameter yang diperlukan. Makanya dia tidak dapat memetakan setiap gambar X dari dataset ke vektor acak dimensi rendah Z dalam ruang latent Z. Ini dia ilustrasinya. Ini dia latent vector optimization-nya. Nah, baiklah, sekarang kita akan masuk ke bagian praktek programnya. Untuk praktek programnya ini kita dapat mengambilnya dari GitHub, Awanga, di repo Generative Adversarial Network Project. Kita buka pada chapter 3. Lalu buka di run py. Nah, ini dia codingan untuk praktikumnya. Baiklah teman-teman, kita sekarang masuk ke bagian praktek program. Di sini kita akan masuk pada praktek. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 7 yang akan dibahas. Dan di sini kita akan menggunakan bantuan Google Colab. Apa itu Google Colab? Google Colab itu suatu environment program yang digunakan untuk Python. Jadi ini dia seolah-olah kita itu dikasih komputer gratis gitu. Dia karena dan juga udah lengkap dengan library-nya. Jadi kita nggak perlu import library dan sebagainya. Dan juga tidak perlu download dataset dan sebagainya lah di situ. Dan dia basisnya seperti Jupyter. Jadi untuk penggunanya kita langsung aja sini ketikkan Google Colab. Nah, ini seperti ini. Lalu masuk ke Google Colab. Nah kan karena kita sini jika kita belum mempunyai seperti sini file notebook, maka kita coba aja new notebook. Nah, maka kita di sini diberikan notebook baru, halaman notebook. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan melakukan mounting dari Google Drive kita yang kita punya gitu. Caranya kita masukkan di sini kode untuk mountingnya. Di sini kita bisa cari aja langsung dari web lain atau dari mana gitu. Dan di sini kita copy. Ini adalah kode untuk melakukan mounting. Lalu di sini kita paste. Sini kita paste. Lalu kita jalankan. Sebelumnya kita harus connect terlebih dahulu ya.
tunggu sampai dia terkoneksi. Maka di sini akan terlihat RAM-nya berapa yang bisa kita pakai dan disknya ada berapa. Sini ada, bisa lihat. Oke, kita sini langsung jalankan yang ini. Kita run shell. Nah, maka dia muncul ini, go to this URL in a browser. Lalu dikasih link. Lalu di sini kita akan masukkan kode otorisasi. Kita klik aja link ini. Maka dia akan mengarahkan kita ke halaman sign in jika kita belum pernah menggunakannya. Sini kita masukkan aja. Lalu dia di sini kita akan izinkan. Nah, dia akan dikasih kode ini. Lalu kita salin aja. Dan di sini kita tempelkan. Lalu dia akan melakukan mount. Oke. Kita lihat di sini. Nah, jika kita pilih di sini mount drive, connect to Google Drive. Lalu kita pilih akun kita di sini. Oke. Nah, di sini adalah isi dari drive kita. Buka drive, my drive. Nah, di sini adalah isi dari Google Drive saya gitu. Selanjutnya, kita akan menambahkan kode-kode untuk yang akan dijalankan di sini. Di sini saya sudah membuat kodenya, sudah dibagi-bagi juga. Maka saya akan membuatnya dulu. Cara untuk menambahkan kodenya, jika kita sudah selesai membuat kode yang ini dan kita akan membuat kode selanjutnya, kita tinggal tambahkan ini code. Lalu kita masukkan kodenya. Baiklah, kita telah melakukan mengcopy kode-kodenya ke sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang pertama, yaitu nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Ini kan kita telah mengcopy semua kodenya di sini. Kita masuk ke nomor pertama. Jelaskan bagaimana cara ekstrak file dataset AC strip CGAN menggunakan Google Colab. Nah, di sini pertama itu kita akan mengekstraknya. Sini. Nah, dia kan akan mengekstrak dan dia akan mengimport dulu dari Google Drive kita. Tapi di drive kita ini belum ada filenya gitu. Jadi apa yang akan kita lakukan? Nah, di sini kita belum ada. Nah, yaitu kita akan mengambil datasetnya dulu. Kita klik aja yang ini, linknya ada disediakan. Nah, lalu kita tambahkan pintasan ke drive. Kita pilih drive saya, tambahkan pintasan. Lalu jika kita sudah menambahkan pintasan, nah, kita juga gini, pilih aja tambahkan pintasan lain. Nah, kita pilih di sini Colab Notebook. Nah, di sini saya, karena kita kan mungkin akan menggunakan Colab Notebook ini untuk beberapa kali gitu kan, atau beberapa tugas atau beberapa project gitu. Jadi kita bisa menggunakan folder baru. Sini saya akan membuat folder namanya chapter 9 AI gitulah. Chapter 9 AI. Nah, inilah gini ha. Chapter 9 AI. Lalu sini
Nah, lalu kita pilih tambahkan pintasan lain di sini. Setelah kita membuat namanya di sini, tambahkan pintasannya. Oke, kita kembalikan ke ini tadi supaya bisa lihat soalnya. Oke, kita pindah ke sini. Nah, di sini kan ada import tar file, tf tar file open content my drive collab notebook. Nah, ini kita dapatkan dari sini, chapter 9 AI. Nah, kita copy ini, copy paste, baru copy di sini, paste di sini, maka dia akan muncul ini di sini linknya, paste-nya dengan nama wiki_crop.tar gitu. Lalu supaya kita untuk membuat path ekstraknya itu kita copy paste aja ini, collab notebook gitu. Kita copy paste-nya di sini, collab notebook. Maka kita coba jalankan. Di sini dia masih error karena belum ada file atau directory. Ini errornya karena dia di sini wiki_crop.tar, sedangkan tadi kita menyimpannya di chapter 9 AI. Maka ini tadi karena kita belum meng-copy paste-nya, belum sesuaikan. Ini masih dengan, nah ini dia. Maka kita coba jalankan lagi. Di sini juga kita tambahin aja biar lebih mudah. Oke. Ini kita copy juga. Oke. Kita jalankan. Maka kita tunggu sejenak dia menjalankan import tar filenya. Ini dia akan memakan lumayan lah, ada waktu gitu, karena dia wiki_crop ini dia datasetnya lumayan besar. Nah, baiklah. Di sini dia telah selesai melakukan ekstrak file. Dari mana kita tahu? Nah, dia di sini di chapter 9 ini dia muncul wiki_crop dan wiki_crop.tar. Dan di sini jika kita lihat, maka dia sudah ada isinya. Ini ada folder-folder seperti ini. Itu dia menandakan bahwa wiki_crop ini sudah diekstraksi. Jadi cara kerjanya itu ya seperti ini. Dia kodenya, dia tar file di open, lalu kita copy paste-nya tadi yang ini, wiki_crop.tar ini. Lalu untuk kita mengekstraknya itu kita juga copy di sini, chapter 9 AI. Maka ini dia telah selesai melakukan ekstrak file. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu jelaskan bagaimana kode program bekerja untuk melakukan load terhadap dataset yang sudah diekstrak, termasuk bagaimana penjelasan kode program perhitungan usia. Jadi di sini dia untuk melakukan load dataset yang sudah diekstrak. Ini dia program untuk melakukan load data seperti ini. Di sini dia dilakukan load data wiki.mat filenya ini. Ini akan di load dulu data wikinya. Lalu dia akan load listnya. List dari semua file ini apa aja gitu. Dia akan di load. Lalu dia akan melakukan list dari serial date-nya. Dia akan dilakukan listnya. Dan juga di sini dia akan melakukan list tahun ketika foto itu diambil. Jadi tahun berapa foto itu diambil, di list dia dilakukan list tahun berapa gitu. Lalu juga dilakukan kalkulasi terhadap umur
untuk semua dopnya. Jadi di sini dia dibuat variable age, lalu dibuat calculate underscore age, auto taken, dop. Nah ini dia. Dan juga di sini setelah dia melakukan calculate-nya, dia akan dilakukan create a list of tuple. Dia membuat list tuple yang berisi pair of an image ini, berisi urutannya ini, image-nya dan list umurnya gitu. Lalu dia akan mereturn listnya. Yang di return adalah image dan age list. Dia akan di return. Kita contohkan aja ya langsung. Nah, dia tidak error, maka dia berhasil. Coba. Nah, dia tidak ada error. Lalu kita lanjut ke bagian selanjutnya. Jelaskan bagaimana kode program The Encoder Network bekerja. Dijelaskan dengan bahasa. Oke. Bagaimana kode program Encoder Network itu? Di sini kita membuat build encoder fungsinya. Lalu di sini encoder network dia akan melakukan input layer dulu. Ini dengan input set 64,64,3 gitu. Lalu dia akan mengencode isi dari ini tadi drive tadi. Ini dia. Lalu di sini juga dia akan dilakukan semuanya prosesnya. Lalu di sini dia akan melakukan create model. Model sama dengan model input layer output encoder gitu. Baru dia di return modelnya ini. Dan jika kita contohkan dia seperti ini. Kita jalankan saja, dia jalan tanpa ada error. Nanti itu berhasil. Lalu yang nomor 4, jelaskan bagaimana kode program GAN bekerja gitu. Nah, jadi si generator network ini bekerjanya dia dengan membuat model generator dengan nilai hyperparameter yang diikuti dengan inilah semua. Jadi dia akan bekerja dengan cara itu membuat generator model dengan nilai hyperparameter gitu. Di sini dia akan menggunakan latent dims sebanyak 100, sebesar 100. Dan 6 class-nya ada 6. Dan di sini dia akan melakukan input noise, melakukan input noise-nya. Ini lalu ada input label gitu. Lalu di sini dia ada concatenate, dance. Ini dia prosesnya. Lalu dia ada juga reset. Dan terakhirnya dia akan dibuatkan model. Modelnya di inputnya itu ada jet noise dan input label, dan outputnya ini. Outputnya itu dari si X ini. Semua dari si X ini akan itulah outputnya. Dia return model. Jika kita langsung praktekkan, kita jalankan run cell. Dia tidak ada error ya. Berarti dia berhasil. Dan kita lanjut ke nomor 5. Jelaskan bagaimana kode program Discriminator Network bekerja. Discriminator Network itu di sini. Dia akan membangun discriminator model dengan nilai hyperparameter ini. Maka dia melakukan input shape ini sesuai dengan yang di atas tadi. Lalu label shape-nya 6 gitu.
lalu di input lah dia gambarnya, image input dan labelnya juga. Lalu ini dia segala variabelnya dan prosesnya di sini. Lalu dia akan menghasilkan model juga, model diskriminatornya dengan outputnya itu dari X ini. Dan disinilah dia dipanggil return model. Lalu dijalankan. Dan dia di sini tidak ada error, maka dia berhasil. Lalu ke nomor 6, jelaskan bagaimana kode program training CGAN bekerja. Nah, di sini CGAN itu kode program trainingnya ada di sini. Ini dia akan mendefinisikan parameternya, hyperparameter tadi. Maka dia data dirnya dengan nama data. Lalu di sini wiki dirnya itu dibuat, ini dia data dir wiki crop 1. Dia epochnya kita tentukan sebesar 500 saja. Dan batch size-nya ada 2 dan bentuk image-nya itu 64x64x3 gitu. Image shape-nya 64×6,3 dan jet shape-nya 100. Di sini kita buat train gun-nya true dan train encoder-nya false. Train gun with FR-nya kita buat false saja. Lalu kita akan mendefinisikan optimizer-nya. Di sini kita buat disk optimizer-nya itu Adam, R-nya segini, beta 1 0,5, beta 2 0,999 dan epsilonnya inilah dia. Lalu gain optimizer-nya pun segini juga dan adversarial optimizer-nya segini. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Jelaskan bagaimana kode program initial dan latent vector approximation bekerja. Jadi cara kerja latent vector ini itu train encoder itu dia pertama akan membangun compile encodernya. Ini dia akan membangun compile encodernya. Lalu dia akan melakukan loading generator network wake. Dia akan nge-load generator networknya. Di sini dia generator load wake error E. Di sini baru ada juga ini, di sini dia epochnya dilakukan lalu di print, lalu dia akan melakukan train encoder modelnya, lalu dia akan melakukan model ini di train itu, dan setelah itu dia akan melakukan write the encoder loss to tensor board. Jadi encoder lossnya itu ditulis ke tensor board ini, dan terakhir dia melakukan save the encoder model. Nah, itu dia cara-cara untuk melakukan prakteknya yang ada di Chapter 9 ini dengan menggunakan Google Colab ini. Sekian dan terima kasih.